Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qal mu'allif hafizallahu nafa'ana bihi wa bi ruhi darain amin. Al-ihsan. Qal al-ihsan. Kita akan membahas tentang al-ihsan yang dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu tarahu. Apa ihsan itu dan bagaimana cara penerapannya, kita akan membahasnya. Gal as-salisu min arkanid din. Kita sudah bahas tentang arkan Islam, arkan iman, maka sekarang al-ihsan yang menjadi rukun keagamaan yang ketiga. Ada rukun Islam, ada rukun iman, dan ada ihsan. Jadi ihsan itu bisa dikatakan ilmu hakikah. Bisa dikatakan ilmu tasawuf. Tapi tidak boleh kita masuk ke dalamnya kecuali setelah memperkuat syariatnya. Syariat itu adalah dua rukun sebelumnya itu. Rukun Islam dan rukun iman itu harus dikuatkan dahulu. Baru kemudian masuk ke dalam ihsan. Tapi kalau masuk dalam ihsan dahulu, sebelum kuat syariatnya, maka takutnya dia itu akan menjadi seseorang yang melenceng akidahnya. Karena ihsan itu intisari daripada syariah. Bagaimana mungkin dia itu mengambil intisarinya tanpa melalui syariah? Jadi tidak mungkin. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah rahmatul abrar, beliau mengatakan, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Wa man tafaqaha wa man tasawwafa wa lam man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandak. Wa man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Yang artinya, barang siapa mendalami ilmu fikih tapi tidak disertai dengan ilmu tasawuf, maka dia akan menjadi orang fasik. Sebaliknya, barang siapa yang mendalami ilmu tasawuf tanpa disertai ilmu syariat, maka dia akan menjadi seorang yang zindik. Sedangkan yang benar adalah barang siapa yang mendalami ilmu fikih disertai dengan ilmu tasawuf. Itulah yang benar. Oleh karena itu, ilmu ihsan ini sebenarnya termasuk yang sudah dijelaskan dan kalian kenal dengan ilmu ihsan ini. Seperti setiap kita mengadakan pengajian, selalu di situ ada nasihat-nasihat yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan akhlak yang baik, berkaitan dengan sopan santun dan sebagainya. Itu adalah ihsan. Jadi itu semuanya mengikat kita bahwasanya ada zat di atas sana yang harus kita selalu merasa diawasinya.
Nah, itulah maqam muraqabah dan itulah maksud daripada al-ihsan. As-salisu min arkanid-din, dan yang ketiga daripada rukun keagamaan al-ihsan, yaitu ihsan. Apa itu ihsan itu? Itqanul ibadah wa ada'uha ala wajhihal ma'mur minal khusyu'i wal khudu'i wal ihlas wal khudur. Itu melaksanakan ibadah dengan baik dan menerapkannya sesuai dengan yang diperintahkan daripada kehusyukan dan hadir di dalam ibadah tersebut serta ikhlas dan tunduk dengan ibadah itu. Wa mimma yahmilu ala zalika, dan di antara yang dapat membawa seorang hamba Allah untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dalam keadaan khusyuk, khudu, ikhlas, hudur, adalah istihdaru jalalillahi wa 'azamatih. Kita berusaha menghadirkan keagungan Allah dan kebesarannya. Ibadah apapun yang kita laksanakan, tujuannya itu adalah untuk mencapai ridhonya, untuk mendapatkan cintanya, untuk menjaring pahalanya. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, kita hadirkan Allah SWT. Menghadirkan Allah Ta'ala bukan dengan sifatnya yang zatiyah. Sifatnya secara zatian, artinya kepalanya gimana, badannya gimana, enggak. Tapi yang kita hadirkan itu adalah sifatnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi yang sekarang sedang kita ibadah ini. Dialah yang menciptakan kita sebagai manusia. Dialah yang mengatur segala sesuatunya di dunia ini maupun di atas sana. Dialah pula yang menciptakan segala permasalahan dan memberikan solusinya. Dialah yang mematikan, dialah yang menghidupkan kembali nantinya. Jadi semua itu kita bayangkan. Nah, sehingga kita menjadi mengagungkannya. Kalau kita membayangkan ketika kita sholat, kebesaran dan kewibawaan seorang guru yang kita hormati, itu akan memberikan faedah kepada diri kita dan ibadah kita. Maka sama seperti itu kalau kita mengagungkan Allah dan menghayalkannya serta menghadirkannya dalam ibadah kita, maka tentunya sedikit demi sedikit melebihi daripada apa yang kita rasakan daripada manfaat-manfaat ketika kita menghadirkan guru kita. Yang semacam itu tidak bisa kita gambarkan dalam suatu contoh kecuali kalau digambarkan dengan suatu contoh yang nyata. Misalnya gimana? Misalnya gini. Kalau seumpama kalian sholat duha. Biasanya sholat duhanya kamu itu kan cepat. Paling 2 menit selesai. Ya kan? Kalau pas lagi sholat depannya Habib Zain gimana? Kalian akan lama-lamakan, akan dipanjangkan rukuknya, sujudnya, nunduk kepalanya. Padahal kalau sholat sendiri, kepalanya, matanya kemana-mana. Nah, tapi kalau ada Habib nggak bakal dia melakukan itu. Kalau itu makhluk yang dimuliakan, makhluk yang berwibawa, bagaimana dengan Allah? Seorang makhluk yang memberikan kemanfaatan kepada kita hanya sebagai wasilah. Kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Padahal Allah sumber dari segala sesuatu itu. Allah yang menciptakan Habib Zain. Allah yang membagikan hidayah itu sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur segalanya. Allah yang mengatur kematian maupun kehidupan. Kenapa justru kalau manusia kita gambarkan, kita hadirkan, kita lebih khusyuk. Harusnya Allah yang lebih khusyuk. Nah, kenapa? Jawabannya adalah karena manusia itu sebelum bermujahadah,
sebelum mengendalikan hawa nafsunya, sebelum membersihkan hatinya dan memanagenya, maka sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang dimuliakan, itu adalah sesuatu yang tampak dengan mata. Yang tidak tampak, enggak. Misalnya apa? Antara kalian memuliakan ustadz dengan guru ustadz yang kalian tidak pernah ketemu dengan guru ustadz. Maka mungkin kalian tidak bisa menggambarkan dalam diri kalian, oh, saya akan menghormati gurunya ustadz lebih daripada Anda menghormati ustadz. Karena apa? Belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan, ustadz hormat kepada beliau, ustadz duduk di bawah, beliau duduk di atas. Kalian akan menghormatinya lebih daripada menghormati ustadz. Karena sudah kelihatan. Nah, itulah maksudnya. Jadi manusia itu selama tidak melihatnya langsung dengan panca inderanya, maka rasa-rasa yang diharapkan dan diangan-angan itu tidak akan terlaksana. Artinya, seorang berkhayal makan. Ya, seorang berkhayal makan. Sama seorang yang makan betulan, enakan mana? Nah, itulah. Itu maksudnya Ustaz. Jadi kalau sudah dirasakan oleh panca indera, baru terasa beneran. Tapi kalau dikhoyalkan, walaupun khoyalnya itu seakan-akan benar banget, sampai-sampai seperti mimpi. Mimpi makan, bangun kenyang. Nah, itulah. Lebih daripada khayalan itu mimpi itu. Karena apa? Mimpi itu masih teringat. Tapi kalau khayalan nggak teringat lagi. Tadi anak semalam sebelum tidur khayal apa? Ingat nggak? Udah lupa sudah. Gimana-gimana bentuknya. Tapi kalau mimpi kadang-kadang teringat. Berarti lebih kuat daripada khayalan. Tapi kalau seumpama kita mimpi pun makan yang banyak, bangun. Kalau waktunya lapar, ya tetap aja lapar. Itu maksudnya. Berbeda kalau kita makan beneran. Nah, oleh karenanya, Allah Ta'ala mensifatkan hamba-hamba Allah yang semacam itu yang belum bermujahadah, belum memanage hatinya, adalah ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Selama mereka itu belum sampai kepada batas yang dianjurkan kita mencapainya, selama itu pula maka kita akan melihat hanya dhahirnya saja. Tidak memandang kepada di balik dhahir itu apa. Nah, di sini kita dituntut untuk menghadirkan Allah SWT dalam sholat kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, dalam muasyarah kita, dalam berakhlak kita, dalam kita bertetangga, bersosial dan sebagainya. Semuanya yang kita pandang adalah Allah. Itulah maksudnya, kalau kita bermuamalah dengan Allah, maka kita akan hidup di dunia dalam keadaan bahagia. Itu artinya. Yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita saksikan bukan manusia. Tapi yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita saksikan hanyalah Allah. Seperti Sunan Siti Jenar. Itu sebetulnya dia bukanlah seseorang yang zindik. Seseorang yang melenceng akidahnya, tidak. Tapi beliau itu bagaikan seorang Ibn Arabi. Di mana Ibn Arabi itu pernah suatu waktu dia berpidato di depan khalayak manusia dan dia berkata bahwasanya sesungguhnya apa yang kalian sembah bukan di atas sana, tapi apa yang kalian sembah sebenarnya berada di bawah kakiku ini. Maka ulama pada zamannya melihat kata-kata ini adalah kata-kata syirik, maka masa Tuhan di bawah kaki. Maka kemudian beliau divonis untuk supaya dipenggal kepalanya, karena dimintai tobat tetap dia nggak mau. Suruh tobat, nggak mau. Tetap apa yang kalian sembah itu di bawah kakiku ini. Akhirnya setelah dia dipenggal kepalanya, subhanallah, darah yang keluar itu semuanya menuliskan kalimat Allah, 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 dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Disitulah kemudian Raja dan Godi pada waktu itu merasa bimbang. Kenapa kok sampai tertuliskan semacam ini? Jangan-jangan apa yang disampaikan itu benar. Sehingga diperintahkan oleh raja, coba lihat.
kali ada sesuatu yang ditunjukkan oleh Ibn Arabi ini, kenapa dia katakan yang kalian sembah itu adalah di bawah kakiku. Maka kemudian akhirnya digali. Subhanallah, begitu digali terdapat satu bongkah emas. Disitulah baru mereka tahu dan mereka sadar bahwasanya memang yang mereka sembah selama ini bukanlah Allah tapi dunia. Emas itu. Nah, ini sebagai contoh. Siti Jenar juga seperti itu. Sampai akhirnya divonis mati oleh Sunan Kalijaga. Dikarenakan dia itu tidak melihat sesuatu kecuali dia mengatakan, itu loh Tuhanmu. Dia melihat matahari, itu loh Tuhanmu. Dia melihat pohon kelapa, itu Tuhanmu. Dia melihat bajunya, ini Tuhanmu katanya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak di antara pengikutnya itu yang melenceng karena dia belum sampat. Makanya kan murid-murid itu harusnya jangan pernah melihat kepada gurunya pada masa akhirnya, tapi lihat pada masa-masa awalnya atau fase-fase awalnya. Sebagaimana disebutkan dalam ilmu tasawuf, man lam yandur ilal bidayah lam yasil ilan nihayah. Barang siapa yang tidak melihat kepada gurunya di masa lalunya, di masa mudanya, di masa awal karirnya, maka dia tidak akan sampai kepada puncaknya. Jangan ambil puncaknya saja. Seperti puncaknya, akhir umurnya Habib Qadir, sudah tidur saja dia. Mau tidur Habib Qadir, mau kemana dakwah? Enggak, mau tidur aja kayak Habib Qadir. Gitu. Mau niru Habib Umar sekarangannya, jangan. Lihat Habib Umar dulu. Jarang sekali beliau tidur. Jarang sekali beliau itu tidur malam. Tidurnya itu terlelap. Mujahadahnya luar biasa. Hifzan dulu. Itu sampai waktu dia belajar itu makannya adalah air basuhan daripada gandum. Airnya bukan gandumnya. Itu yang diminum. Sehingga tempat perut besarnya itu menyempit, mengecil. Dan sekarang akibatnya kalau dia makan lebih daripada yang biasa dia makan, maka langsung terasa sakit. Itu karena mujahadah dulu. Nggak pernah terlepas daripada kitab. Nggak ada orang-orang seperti beliau itu tidak bangun malam. Sedikit tidurnya dan sebagainya. Nah, itu. Jangan lihat sekarangnya sudah lain. Dia Ustazah Khadijah sekarangnya, jangan. Sudah lemah badannya. Sudah lemah kekuatannya. Lihat pada waktu Ustazah Khadijah masih berumur 11 tahun. Dari mulai umur 11 tahun, 3 hari hatam Quran. 3 hari hatam Quran. Nah, kamu berapa tahun umurnya? Berapa kali hatam Quran? Setahun sekali, Ramadan aja. Kan beda. Nah, sehingga beda pula nasibnya. Kenapa kita melihat kepada seorang guru di akhirnya? Jangan lihat seorang guru kepada akhirnya. Nah, jadi sama seperti Ibn Arabi itu. Sama seperti Siti Jenar itu. Nah, jadi ternyata mereka itu mengatakan demikian itu dengan hakikatnya. Artinya apa? Ketika Siti Jenar mengatakan, itu loh Tuhanku, matahari itu. Itu loh Tuhan kalian yang sembah itu. Maksudnya apa? Itu ciptaan Tuhan yang kalian sembah. Ini baju adalah pemberian daripada Tuhan yang kalian sembah. Tapi Tuhan itu dibuang. Karena dia itu sampai kepada maqam fana. Nah, jadi jangan lihat dia ketika sampai kepada maqam itu. Beliau katakan, di antara perkataan Ibn Arabi, aku mengarungi lautan, aku sudah sampai di tepian sementara para nabi berada di tengah samudra. Berarti dia itu lebih dari nabi. Kan tidak. Tapi maksudnya dia itu sampai di tepian awal. Nabi sudah di tengah. Bukan tepian yang setelah tengah itu. Tidak. Nah, jadi ucapan-ucapan semacam itu yang keluar daripada ahlullah itu harus ditakwilkan. Dan tidak ada yang bisa menakwilkan kecuali orang ahlinya. Bukan semua orang. Tapi ingat, yang semacam mereka, yang semacam itu tidak melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang nyata dalam syariat. Kalau seumpama mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nyata dalam syariat,
maka kita harus menegurnya secara zahir. Tapi setelah itu kita serahkan pada Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Habiban Abdullah bin Ali al-Haddad sahibul ratib rahimahullah rahmatullah abrar. Beliau katakan, wasallim li ahlillah fi kulli mushkilatin. Ladaihim wadihun bil adillati. Serahkan pada Allah segala hal yang tampak kepada kalian seakan-akan ini muskil. Kenapa ini terjadi dari orang seperti dia? Muskil ini. Serahkan pada Allah. Ladaika muskil. Ladaihim bukan muskil. Wadihun bil adillati, mereka itu melakukannya itu jelas dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang ada. Artinya apa? Kalau ada ahlullah yang semacam ini, jangan ditiru. Ucapannya kalau sudah melenceng, jangan diikuti. Tapi serahkan pada Allah, jangan su'don. Seperti yang terjadi kepada Al-Habib Ahmad Muhdar. Ahmad Muhdar ini, beliau bersama Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Sahibul Bagharah. Dikatakan Sahibul Bagharah karena beliau itu kena sihir ketika ketika berdakwah ke India. Sehingga obatnya itu harus minum susu sapi. Jadi kemana-mana dia bawa sapi terus. Untuk minum susu sapi yang asli itu. Sehingga beliau dijuluki dengan Sahibul Bagharah. Beliau keponakan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Yang mengarang Ya Rabbana Tarafna nanti. Yang kita baca. Nah itu keponakannya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Karena ibu beliau adalah saudaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Adiknya. Suatu waktu ketika beliau berada di Mekah, beliau merawat seorang yang sudah tua renta sebatang kara. Tidak ada keluarga, tidak ada handai tolan, tidak ada teman yang merawatnya, sehingga dia dengan akhlaknya yang baik, tuntutan ilmu untuk menghormati dan memuliakan sesama, maka kemudian dia yang merawatnya. Sekian bulan sampai kemudian dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, seorang yang tua ini yang berasal dari Maroko, yang terkenal dengan ilmu-ilmu magic ya di sana itu, maka dia itu memberikan sebuah hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu adalah sebuah lampu yang dihidupin itu kayak Aladin itu. Apa namanya? Kayak lampu fanus. Jadi apa? Lampu jadi kayak dituang gitu, tapi minyak isinya. Jadi kalau dibakar, kasih sumbu, terbakar, dia bisa nyala gitu. Ya semacam petromak lah gitu. Tapi semacam apa namanya? Sekarang udah nggak ada lagi tuh apa? Yang dinyalakan pakai petrus tuh. Spiritus apa namanya? Lampu apa? Lampu minyak. Lampu minyak namanya. Sudah. Dia tanya, untuk apa ini? Ini kok dinyalakan, akan keluar khodamnya. Dan dia itu akan melaksanakan semua perintahmu. Akhirnya, meninggal. Setelah meninggal, iseng-iseng dia pengen coba. Dinyalakan. Itu dinyalakan langsung keluar khodamnya 4 orang besar-besar. Tuhan, perintahkan kami dengan suatu perintah. Kalau tidak, padamkan. Karena itu akan membakar kami kalau terus kayak begitu. Baik, kalau begitu kamu ambil uang recehan emas yang kamu ambil langsung dari dasar laut. Berarti kan halal dasar laut itu. Baik, langsung hilang. Dalam waktu sekejap langsung datang dengan membawa recehan emas. Dan masih meneteskan air yang asin yang bertanda memang benar-benar diambil pada dasar laut. Lalu mereka berempat mengatakan, Tuhan, kalau kamu ingin memerintahkan kami dengan suatu perintah lagi, perintahkan. Kalau tidak, matikan. Akhirnya katanya, begitu dilihat, uangnya itu uang asli, emas, kemudian ada tetesan air
lautnya, maka beliau memerintahkan kepada jin itu untuk mengembalikannya lagi dari tempat semula. Coba kita kan beda. Tunggu keesokan hari kita bawa ke toko emas, kita jual. Akhirnya apa? Sudah. Yang penting membuktikan betul enggak, oh ternyata benar. Sampai waktunya akhirnya beliau pulang ke Hadramaut. Dibawalah lampu itu. Ketika dibawa sampai ke tempatnya masihlah dalam keadaan malam. Keesokan harinya seperti tadi subuh, sholat jamaah bersama kholnya ini. Biasanya setelah sholat subuh, setelah baca wirid, itu kan selaman. Gitu. Nah, dia juga mau selaman. Tapi begitu mau selaman kepada Habibullah bin Husain bin Thahir, maka beliau tidak mau ngasih tangannya. Dia katakan, aku tidak ingin berselamat denganmu kecuali engkau hancurkan dulu, pecahkan dulu itu, baru engkau datang kepadaku dan selamat padaku. Itu seorang wali Allah. Belum dikasih tahu, belum dikasih kabar, apa yang dibawa dia sudah tahu. Dan itu bukan termasuk adat kita, katanya Habib Abdullah bin Thahir. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dihancurkan itu. Itu setelah dihancurkan datang lagi dan diberikan tangannya. Seraya beliau berkata, ini bukan daripada adat ajadan kita. Adatus salafus saleh, tidak ada yang semacam itu. Mereka tidak mempergunakan hal-hal yang semacam ini untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini duduk sama seorang ahli fikih dia. Dan dia pernah masuk ke Indonesia, pernah. Ahli fikih. Sehingga suatu waktu Habib Muhammad Muhdar ini, beliau melihat ada seorang wanita tua melintas. Dipanggilnya perempuan tua itu. Begitu dipanggil, sininya dikecup. Perempuan dikecup. Marah Habib Abdullah. Kefinti. Seperti orang semacam engkau. Kemudian kamu mengecup perempuan? Oh banyak. Dia ketawa aja Habib Muhammad. Marah-marah pokoknya. Sampai ditinggal Habib Muhammad. Begitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini tidur, pada malam harinya dia bermimpi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Gala ana arda bima fa'ala waladi Muhammad." Aku ridho dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad, putraku, karena di dalam hati perempuan itu ada sesuatu yang hitam tidak akan hilang kecuali dengan kecupannya Muhammad Muhdar. Nah, itu artinya. Jadi kadang-kadang mereka itu melakukan sesuatu karena sesuatu itu hakikat namanya. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kenapa kok dia itu waktu mau naik perahu, perahunya dirusak? Ternyata setelah itu ketahuan bahwasanya ada raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang tidak rusak. Karena dirusak, jadi selamat dia. Ada seorang anak lagi main-main, didatangi oleh Nabi Khidir, pegang kepalanya, dipeluntir kepalanya. Apakah itu bukan suatu yang melanggar syariat? Sangat melanggar syariat. Bahkan nyata-nyata melanggar syariat, kejam lagi. Kalau pakai dipenggal, ya masih mending. Ini enggak dipegang, peluntir kepalanya. Kata Nabi Musa, haram. Nggak boleh kau lakukan ini. Nah, kita sudah janji. Jangan kamu tanya apa-apa sampai aku yang menjelaskannya. Nah, setelah 3 kali dilanggar juga, maka kemudian dijelaskan. Di antaranya kenapa dia itu membunuh anak itu. Karena anak itu nanti kalau sudah besar, dia akan mempengaruhi kedua orang tuanya. Dan akan menjadi sebab kedua orang tua itu menjadi kafir. Nah, diperintahkan. Karena sodakohnya atau karena amaliyahnya yang diterima oleh orang tua itu, Allah merintahkan aku untuk supaya membunuh anak ini, supaya orang tuanya itu selamat. Dan digantikan nanti seorang anak yang darinya akan keluar beberapa nabi nanti. Nah, jadi diganti oleh Allah Ta'ala anak laki, anak perempuan. Kan nggak sebanding. Bagusan mana, laki apa perempuan? Nah, diakui kan? Nah. Tapi subhanallah, walaupun perempuan, keluar daripada perempuan itu 70 nabi. Nah, makanya di sini dikatakan bahwasanya kita tidak tahu mana yang lebih utama, laki atau perempuan. Allah yang lebih tahu. Tapi yang pasti Allah yang tentukan, Allah yang berikan, itu adalah yang terbaik bagi kita. Nah, contohnya ini. Yang diberikan perempuan sebagai ganti daripada yang laki itu. Nah, menurut kita nggak terbaik. Tapi menurut Allah yang terbaik. Nah, ternyata dari perempuan itu keluar 70 orang nabi. Nah, jadi kita serahkan kepada Allah Ta'ala karena segala ketentuannya pasti ada hikmahnya. Nah, di sini seperti itu. Jadi ilmu ihsan itu
Ilmu hakikat itu seperti itu. Jadi artinya jangan pernah kita melihat kepada sesuatu itu hanya dohirnya saja atau hanya batinnya saja, tidak. Dohirnya tetap kita pandang pertama kali, batinnya kita pasrahkan pada Allah Ta'ala. Kalau berkaitan dengan orang lain. Kalau berkaitan dengan kita, tidak. Kita harus melihat kepada kerusakan hati kita, kelemahan iman kita, kekurangan daripada ketakwaan kita. Jangan pernah kita merasa bahwasanya diri kita sudah cukup, sudah maksimal. Tidak, tapi harus merasa kurang. Kurang dan kurang. Dan itulah ilmu ihsan. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala dan diahlikan dalam ilmu syariat dahulu. Kemudian Allah memberikan kepada kita intisari pada syariat yang berupa ihsan. Dan menjadikan kita sebagai seorang yang sufi dengan sesungguhnya. Yaitu yang baik hatinya, bersih hatinya, jauh daripada segala sifat yang tidak baik. Baik akhlaknya, baik budi pekertinya, luhur kata-katanya, dan diteladani oleh semua orang. Al-hadiniyah, wa likulli niyatin salihah, wa lamana wa sallallahu al-Fatihah.